Dan teman-teman di luar negeri nanti boleh memviralkan itu, ya, viralkan ini kejadian yang di Lampung ini. Itu ada rekaman-rekaman dari wartawan, ada tulisan-tulisan wartawan akan kami kirimkan nanti seperti Pak Teddy, Pak Andi, ya lapor, beritahu aja lah supaya dipermalukan Indonesia. Indonesia hanya ini merespon, pemerintah Indonesia hanya bisa bereaksi dengan dua cara. Ada keributan, ya, ada keributan, dan ada teguran dari dunia internasional. Itu ada teguran dari dunia internasional. Jadi teman-teman kita yang di luar negeri itu semua itu wawancara dan press conference sudah kita ada dan kenyataan di sana. Tolonglah, akan kami kirim nanti kepada teman-teman. Udah sampaikanlah ke sana, ke teman-teman pengadilan atau apa di sana yang Bapak viralkan aja di luar negeri. Begini Indonesia gitu, nggak apa-apa, biar Indonesia malu. Memang kenyataannya begitu. Memang Indonesia tidak punya malu. Tidak punya malu. Viralkan. Saya minta tolong itu Pak. Kita di Indonesia ini juga berjejaring dengan beberapa teman, kita viralkan. Kita kepada staf presiden, ya Pak, ada seseorang di sana, udah kita kasih itu, karena katanya itu merupakan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Kenapa? Kejadian itu 2 hari sesudah Jokowi berpidato. Hati-hati loh, hati-hati. Jangan, kebebasan beragama itu dijamin konstitusi. Jangan dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan. Tapi faktanya dikalahkan. Kita lapor itu. Jadi juga nanti jaksanya kita lapor. Saya lapor ke Komjak. Nggak urusan saya. Apakah nanti Komjak menanggapi? Terserah. Tetapi kita tidak tinggal diam dengan perilaku-perilaku yang begini. Thank you, Ibu. Pak Santi Amar. Ya. Ya, Pak. Iya, jadi saya berpikir mereka menganalisa, ya maksudnya para jaksa menganalisa. Mungkin mereka bingung pasal apa yang mau dikenakan ini masuk ke rumah ibadah. Nah itu mungkin ya, perkiraan saya saking bingungnya, wah udah daripada pusing-pusing udah nanti ajalah begitu apa iya. Pak Santi Amar. Tapi Pak Huang, dalam hati nurani mereka itu tahu, mereka itu salah. Saya udah pasti saya tahu, tapi berhubung mereka gengsi harus membela agama mereka. Jadi ya gitu, ada yang dicari-cari di otak-atik itu, 2 pasal dijatuhkan segala macam. Tapi dalam hati, beluk hati mereka tahu si Wawan ini salah perbuatan dia, itu loh. Menurut iya saya. Kan prosesnya begini Pak, prosesnya kan harus melalui di sidang. Di sidang itu harus dibuktikan, itu harus ada pasal dan harus dibuktikan bahwa dia benar-benar secara sah dan meyakinkan memenuhi apa yang dimaksud oleh pasal-pasal tersebut. Nah kalau ada satu perbuatan dan pasal yang mau dikenakan itu kurang pas, itu bisa disanggah dan itu bisa saja menjadi jadi akhirnya kita kalah lah. Jadi tidak terbukti bahwa melanggar pasal-pasal yang ditetapkan. Itu repotnya Pak Andi. Tapi itu bagaimana Pak Santi Amar? Masalahnya Pak, pasal yang itu misalnya ya bubar paksa ibadah, pasal itu udah dibuang ibaratnya ya, udah dibuang, gimana mau ini lagi disidangkan lagi kan? Jadi yang berkaitan dengan namanya pemaksaan bubar ibadah itu udah nggak diomong-omongkan di sidang gitu loh, karena pasal itu udah dibuang. Ini yang menyerankan sekaligus menyedihkan gitu loh. Sebenarnya saya jujur ya, skenario itu sudah diatur, itu sudah dijelaskan Pak Siantamir beberapa minggu lalu. Undang-undang ini bagaimana menghindari orang tidak terjerat. Bikinlah skenario si jaksa lain sebagainya. Pasal ini yang harus dikenakan. Itulah yang istilah hukum yang kita kenal dengan de facto dan de jure. Dari satu hukum dan satu kenyataan itu tidak akan berimbang. Nah, ini analisa-analisa begini yang
perlu kita jawab seperti yang disampaikan Pak Siantamir beberapa minggu lalu. Nah ini saya sudah dapat kesimpulan di dalam diskusi ini apa yang dijelaskan Pak Siantamir beberapa minggu lalu. Terima kasih teman-teman. Cuma satu, yang hal-hal begini, yang pemikiran saya selalu hal-hal begini yang kita kasus-kasus hukum ini, diskriminasi hukum ini, atau penyorongan undang-undang ini, kita bawa ke tanah politik. Itu yang saya senang. Bikin seolah negara ini akan tertegun dengan apa? Negara ini akan pecah karena dalam ketidakadilan seperti ini. Yang saya bilang nilai setitik merusak sisi sebelahnya. Angkat-angkat ini yang selalu saya angkat. Angkat ke permukaan sini tersentuhlah si orang politik ini. Nah, contoh Papua memisahkan kesatuan Republik Indonesia. Itu dampaknya hukum seperti ini. Nah, tercelalah. Dalam hal ini saya kasih contoh sederhana kemarin ya. Saya dengar langsung percakapan ini cuman refer aja. Percakapan langsung Mahfud Ewo sama Andi Citadi. Ya, ini Mahfud Ewo dia cuma telepon ke Polda. Ini kasus itu dia juga Twitter. Coba kamu rubah untuk negara kita. Yang otoritas, kamu akan menghakimi dia. Terjadi kerusuhan Tuan Republik, gerakan Islam muncul. Itu maksud saya. Pak Teddy, putus-putus Pak Teddy. Oh ya. Thank you Putus. Pak. Ya. Kembali ke Pak Santiamer, tanggapannya gimana? Iya, Pak Baik. Santiamer. Ya baik Pak Pang, jadi begini ya, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana proses suatu perkara hukum mulai dari awal, ya penyelidikan, penyidikan, pemberkasan hingga di persidangan. Jadi ada 3 institusi yang terlibat di dalam menangani suatu perkara hukum. Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kemudian kejaksaan sebagai penuntut, yaitu pengacara negara itu ya, kalau kejaksaan itu. Kemudian pemutus, hakim. Nah, ketika perkara hukum dimulai, maka ada 2 pihak, ya, si terlapor dan pelapor. Nah, si pelapor ini kan, si pelapor melaporkan saya begini, seperti kasus Wawan inilah. Kita ambil contoh konkretnya. Siapa yang melaporkan Wawan ini? Bukan GKKD. Karena ini bukan delik aduan, ya kan? Maka yang melaporkan adalah Polresta Bandar Lampung. Pelapor itu. Terlapor adalah Wawan. Nah, bagaimana dia bisa melaporkan itu bukan dia anggota GKKD? Karena ini bukan delik aduan. Jadi siapapun bisa melapor, tidak harus si korban. Jadi posisi daripada si GKKD adalah saksi korban. Nanti Bapak Ibu akan melihat apa kelebihan dan kekurangan daripada kalau delik umum ini atau tidak aduan ini dilakukan oleh oknum ataupun pihak kepolisian. Akan kita lihat nanti, ya. Nah, di situ ketika ada si pelapor melaporkan si terlapor begini, maka pihak polisian akan memanggil. Nah, di situ ketika ada si pelapor memanggil daripada si terlapor dan si pelapor. Nah, si pelapor nanti ditanya bla 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 apa unsurnya. Nah, ini kita bicara kriminal umum dulu ya, bukan kriminal khusus. Karena krim khusus itu nanti melibatkan cybercrime. Ini kita bicara kriminal umum dulu, krim umum. Nah, jadi apa laporannya, apa kejadiannya semua nanti diceritakan itu di polisi. Nah, terbitlah namanya LP. Ada nanti itu laporan pengaduan, ada juga lah. Dari laporan pengaduan meningkat ke laporan kepolisian, LP.
Nah, sesudah LP muncul, maka pihak pelapor nanti kalau misalnya di laporannya itu masih diperlukan informasi tambahan, dipanggil ini si pelapor ini. Entah apa istilahnya wawancara kan untuk melengkapi. Nanti sesudah ini misalnya dianggap oleh penyelidik atau penyidik ini lengkap, maka akan diadakan pemanggilan kepada si pelapor, gelar perkara namanya. Yaitu bergelar perkara secara umum, nanti disitulah dibikin BAP, berita acara pemeriksaan. Jadi dia didakwakan pasal A, pasal B, pasal C. Tugas polisi lah melengkapi bukti-bukti atau unsur-unsur yang mendukung pasal-pasal yang didakwakan itu. Tugasnya polisi itu, di mana ini bukti-bukti dipanggil segala macam, sehingga nanti dalam proses penyidikan itu boleh saja si terlapor dipanggil berkali-kali, si pelapor dipanggil berkali-kali. Nah, sudah nanti BAP lengkap pemberkasan ini, disampaikanlah ini ke JPU. Ya, JPU, Jaksa Penuntut Umum. Tetapi sebelum berkas ini dilimpahkan ke kejaksaan, biasanya ini penyidik didampingi oleh jaksa pengganti yang membimbing kondisi ini gitu loh, dibimbing itu oleh si pihak dari pihak kejaksaan, namanya jaksa pengganti. Nah, sesudah pemberkasan ini lengkap diserahkanlah ke kejaksaan. Nah, oleh kejaksaan diperiksa ulang ini, bagaimana nih pasal A, pasal B, pasal C, unsurnya udah mencukupi, buktinya udah cukup enggak. Kalau pihak kejaksaan menilai masih ada yang kurang, itu nanti dikembalikan lagi kepada polisi. Itu namanya P19. Ya, dilengkapi lagi sesuai dengan permintaan dan petunjuk daripada jaksa. Dilengkapi BAP itu, ya kan? Nah, sesudah lengkap dikembalikan lagi ke jaksa. Kejaksaan. Kalau kejaksaan sudah cocok, sudah memenuhi apa yang dia minta, maka P21. Kalau sudah P21, berarti sudah siap dilimpahkan ke persidangan. Nah, antara polisi dengan kejaksaan inilah selalu terjadi atau berbagai kemungkinan itu bisa terjadi. Apakah intervensi dari luar, apakah karena intervensi agama, apakah intervensi seseorang, apakah intervensi uang di sini bermain. Karena yang menafsirkan misalnya pasal apa yang dikenakan, itu yang memenuhi unsur itu subjektif, ya, relatif subjektif. Di sini peranan daripada pengacara. Kalau pengacara hanya terima duit terus makan tidur, tidak dikawal, ini bolong udah. Jadi satu paket itu Pak, siapa di penyidiknya, siapa jaksananya ya harus langsung didekati. Ini kalau secara umum ya. Tetapi kalau kita percaya kepada penegak hukum seperti di Amerika, tidak perlu intervensi begitu. Ya kan, tidak perlu intervensi. Nah, sesudah di persidangan Pak Kwang, sesudah di persidangan, maka hakim itu, si jaksa penuntut apa yang didakwakan, itu yang dibicarakan di situ. Bukan di luar itu lagi. Membuktikan, si hakim akan memutuskan apakah dakwaan daripada si jaksa ini ya ada bukti-buktinya didukung oleh bukti-bukti atau tidak. Maka untuk itu selain bukti-bukti tertulis dan lain sebagainya diperlukan saksi untuk menguatkan atau mendukung bukti-bukti yang sudah ada. Saksi inilah dihadirkan oleh si jaksa penuntut, baik saksi pelapor maupun saksi terlapor. Nah, disitulah nanti hakim akan bertanya ini itu segala macam. Nah, bisa juga kita lihat nanti di situ. Misalnya pasal A, pasal B yang dituntut, kok ini pertanyaannya kemana-mana gitu kan. Nah, seperti Linda itu sudah nggak bisa sakit gigi dia itu. Nulis-nulis juga giginya makin kambuh, tadinya udah sembuh. Kok aneh kan gitu. Nah, di sini seninya si saksi ini harus pintar-pintar, karena tujuan daripada baik si jaksa maupun si penasihat hukum, si terdakwa, kalau si jaksa memusatkan supaya bahwa dakwaannya itu terbukti gitu. Kalau si penasihat hukum berusaha supaya apa yang didakwakan oleh jaksa itu tidak betul atau tidak kuat, maka hakimlah nanti yang memutuskan di sini dengan menjatuhkan putusan hukuman itu berapa lama. Jadi tidak tiba-tiba Pak di persidangan itu adalah akhir daripada proses perseteruan antara si pelapor dengan si terlapor dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Nah, kalau tidak puas di pengadilan negeri bisa banding. Dalam tempo 14 hari harus bisa banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi juga tidak puas, bisa banding ke Mahkamah Agung. Ya. Putusan kasasi nanti tidak puas, cari lagi namanya novum, bukti baru,
PK lagi, peninjauan perkara. Begitu lamanya menyelesaikan suatu perkara, Bapak Ibu, maka kalau kita terlibat dalam perkara hukum, ya itu konsekuensinya. Di waktu, di pikiran, di segala macam itu. Maka lebih baik adalah mencegah dari awal kita itu tidak terlibat perkara hukum. Ya, segala, karena ini kita berpotensi untuk terlibat dalam perkara hukum. Apakah warisan, apakah KDRT, apakah macam-macam perbuatan tidak menyenangkan, apakah dengan tidak sengaja atau hanya main-main misalnya mengupload suatu foto yang tidak pantas dan diviralkan, karena dia itu pasal 27 Undang-Undang ITE, menyebarkan hoax. Jadi semua harus paham itu, Pak Kwang. Tetapi begitulah di Indonesia. Yang kita sesalkan itu proses dari polisi ke kejaksaan. Polisi sudah mengatakan A, sudah diterima oleh si kejaksaan A, tetapi beberapa lama kemudian kejaksaan itu minta ini si B, si polisi jangan A minus gitu. Ini yang kita tidak suka gitu. Walaupun itu kewenangan jaksa. Nah, kalau udah begini situasinya gimana Bapak Ibu? Termasuk kasus Wawan. Kita tidak bisa bergerak dalam arti memaksakan itu lagi, pasal itu supaya masuk. Tetapi kalau kita misalnya berjuang dari aspek lain, unsur diskriminasi ada nggak di situ? Ada. Jadi kenakan nanti unsur diskriminasi, bikin LP baru. Kalau kita mau fight hancur-hancuran terus ya, bukan hancur-hancuran lah, fight. Unsur diskriminasi ada di situ. Ya, unsur diskriminasi. Dan teman-teman di luar negeri nanti boleh memviralkan itu. Ya, viralkan ini kejadian yang di Lampung ini. Itu ada rekaman-rekaman dari wartawan, ada tulisan-tulisan wartawan akan kami kirimkan nanti seperti Pak Teddy, Pak Andi, ya lapor, beritahu aja lah. Supaya dipermalukan Indonesia. Indonesia hanya ini merespon, pemerintah Indonesia hanya bisa bereaksi dengan dua cara. Ada keributan, ya, ada keributan, dan ada teguran dari dunia internasional. Itu. Ada teguran dari dunia internasional. Jadi teman-teman kita yang di luar negeri, itu semua itu wawancara dan press conference sudah kita ada, dan kenyataan di sana, tolonglah akan kami kirim nanti kepada teman-teman. Udah sampaikanlah ke sana, ke teman-teman pengadilan atau apa di sana yang Bapak viralkan aja di luar negeri. Begini Indonesia gitu, nggak apa-apa, biar Indonesia malu. Memang kenyataannya begitu. Memang Indonesia tidak punya malu, tidak punya malu. Viralkan. Saya minta tolong itu Pak. Kita di Indonesia ini juga berjejaring dengan beberapa teman, kita viralkan. Kita kepada staf presiden. Ya Pak, ada seseorang di sana, udah kita kasih itu, karena katanya itu merupakan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Kenapa? Kejadian itu 2 hari sesudah Jokowi berpidato. Hati-hati loh, hati-hati. Jangan, kebebasan beragama itu dijamin konstitusi. Jangan dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan, tapi faktanya dikalahkan. Kita lapor itu. Jadi juga nanti jaksanya kita lapor, saya lapor ke Komjak, nggak urusan saya. Apakah nanti Komjak menanggapi, terserah. Tetapi kita tidak tinggal diam dengan perilaku-perilaku yang begini. Termasuk itu si penasehat hukum. Kalau bertanya Anda jangan keras-keras suara dong, kayak arah marah-marah, kayak bentak. Sayang ini terlalu sopan, ini saksi pelapor. Kalau saya digituin, saya bilang, yang mulia hakim, saya tidak tuli yang mulia hakim, tolong penasehat hukum itu bicaranya jangan terlalu keras-keras. Kecuali kalau dia tuli. Nah, saya kan ngomong gitu. Nah, tapi itu tadi ya, tidak semua orang beda-beda. Apalagi dia baru pertama kali di hadapan sidang, di hadapan hakim. Nah, itu kan mungkin ada agak grogi dikit lah. Kita paham itu. Tetapi bagi teman-teman yang lain nanti, betul-betul cermati. Setiap pertanyaan cermati. Ada hak kok. Saya tidak mau menjawab. Itu saya tidak mau menjawab. Yang mulia hakim saya tidak mau menjawab itu karena sudah lari dari pokok masalah. Selalu misalnya Pak Pendeta itu, Anda seorang akademisi, Anda seorang pendidik, Anda seorang sarjana hukum. Tetapi karena Pak Pendeta ini welas asih, dijawab aja terus. Kalau saya enggak, apa hubungannya sarjana hukum dengan ini? Enggak ada. Ya, saya keberatan yang mulia, saya dinistakan disebut-sebut dengan pengacara atau dosen. Saya pikir enggak ada kaitannya itu. Saya mohon, saya tidak jawab. Saya selesai. Akan kita lihat juga nanti termasuk dibentak-bentak ya Pak. Iya, kayak orang tuli gitu. Kamu, saya tidak. Ketika kita saya karena spontanitas mungkin ya, saya teriak gitu. Oh, saya berhak di sini. Sombongnya kawan ini. Walaupun sesudah bubar
bubar sidang, dia temui saya, dia salam, ikut lagi foto. Nggak tahu itu fotonya di mana, liso-liso itu dibikin. Kau itu bicara kau terlalu apa kau? Akur dirimu sedikit, kau pikir ini sudah nggak ada manusia di dunia ini. Ya bang, ya bang, ya bang, ya bang, kau bilang. Jangan begitu. Sesudah selesai sidang, kita foto, ikut dia foto, di salamnya saya. Untung nggak dipeluknya, kalau kau dipeluknya tadi kutolak dia. Kau jelas nggak jenis kelaminmu, kan gitu. Begitu Pak Kuang, tahapan-tahapan itu supaya kita paham ya, supaya paham dari teman-teman juga. Kalau boleh sejak awal, segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan perkara hukum sekarang mulai diatur, mulai dari lingkaran keluarga, masalah hak waris, ya hak waris menurut ada gimana diatur Pak mulai sekarang itu soal harta apa segala macam, surat-surat itu semua diatur itu, wasiat apa segala macam diatur. Kita kan nggak tahu kapan perginya. Kapan innalillahi kita nggak tahu. Jangan kita meninggalkan kita enak-enak, misalnya suara keras begini bagono, kalau saya mati sudah ada yang kubur, ya memang ada yang kubur. Jangankan manusia mati, tikus juga mati ada yang kubur. Tikus, kucing juga mati ada yang kubur. Tetapi kalau manusia yang normal tidak berprinsip begitu. Apa yang harus saya wariskan kepada keturunan saya? Jangan saya pergi, ini keturunan saya nanti menghadapi masalah yang luar biasa. Itu adalah orang tua yang bijaksana dan mengasihi. Bukan bicara kalau saya mati ada yang kubur. Saya bilang jangankan manusia, tikus atau kucing pun di pinggir jalan itu mati ada yang kubur. Nah itu kan perkara hukum. Dia sadar nggak itu sedang membangun perkara hukum, menimpakan bara api kepada keturunannya kemudian hari. Itu baru satu sisi. Belum lagi sesama teman, belum lagi ada perjanjian-perjanjian hukum misalnya sebagai supplier, sebagai ini, sebagai itu. Hati-hati kita ini Bapak. Hati-hati. Siapa yang mengatakan itu ya? Pastor Paul apa? Kalau Pastor Paul bilang kalau pengusaha di Eropa atau di Eropa lah, itu mereka itu minimal mengerti hukum itu, walaupun dia bukan sarjana hukum. Itu kan langkah yang baik. Jadi dari awal memproteksi diri, jangan sampai timbul permasalahan hukum. Ini teman-teman yang ingin saya sampaikan, pelajaran berharga, dan ini akan berulang-berulang di Indonesia. Di Indonesia ini adalah negara, kalau istilahnya Pak Andi Wong Jowo itu negara atau antabarata katanya, ya negara antabarata. Kalau saya bilang itu negara taman sari segudang persoalan dan kemunafikan. Ini Indonesia. Nah, Pak Kuang, saya sampaikan, mengapa si penegak hukum ini misalnya tidak bisa tegak lurus di dalam menegakkan peraturan perundang-undangan? Ada dua hal. Satu, dia ditakut-takuti ya oleh oknum di luar sana, dan dia tidak ditakut-takuti, tetapi diiming-iming atau dikasih permen. Nah, kita lihat itu, mana dia yang lebih kuat pengaruhnya, atau dua-duanya. Permen itu apa? Ya pelumas-pelumas itu. Tapi kalau penegak hukum apa? Saya pikir bukan soal agama. Fulus. Soal fulus. Kalau orang Padang bilang soal pitih. Kalau orang kita Tionghoa bilang soal angpau. Berani bayar besar, bisa diatur, Jo. Hancur lagi kok ini Indonesia itu. Begitu Pak Kuang yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,